Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengenal nasabnya. Dia Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, dan Hashim dari Quraisy, dan Quraisy dari Arab, dan Arab dari anak keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. Nabi Muhammad SAW sebelumnya dikabarkan oleh Isa alaihissalam dengan nama siapa? Ahmad. Nabi Isa memberikan kabar kepada Bani Israel kalau nanti di akhir ada seorang nabi namanya Ahmad. Dan nama Ahmad, nama yang memang terkenal di kalangan Arab. Sedangkan nama Muhammad itu nama yang tidak dikenal oleh kalangan Arab. Ya, sebagian ulama mengatakan jarang orang Arab yang memberikan nama anaknya Muhammad. Muhammad itu cuma 1-2 orang. Dan Muhammad itu artinya yang terkumpul semua sifat-sifat terpuji untuk dipuji. Maka dia ablagh, lebih dalam dibandingkan Ahmad. Dan siapa yang memberikan nama Muhammad? Siapa? Abdullah atau Abdul Muttalib? Yang memberikan nama Muhammad siapa? Abdul Muttalib. Ketika lahir Muhammad, maka Abdul Muttalib memberikan nama Muhammad. Ketika ditanya kenapa engkau memberikan nama cucumu Muhammad, la'allahu yuhmad fis sama wa fil ard. Semoga dia ini dipuji di langit dan di bumi. Dan subhanallah, Abdul Muttalib dia tokoh orang Arab, pemimpin suku Arab Quraisy pada saat itu. Bukan hanya Quraisy ya, Arab di kota Mekah pemimpinnya Abdul Muttalib. Maka yang dikisahkan ketika Abraha datang, dari mana Abraha? Abraha itu dari mana? Abraha itu Najasyi Ethiopia tapi tinggal di Yaman. Maka Abraha datang ke kota Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, dan terkenal tahun tersebut dinamakan dengan tahun Amul Fil, tahun gajah, karena di situ Abraha membawa pasukan gajah dan ada gajah yang terbesar dinamakan Mahmud. Ya, apa gajahnya? Mahmud. Makanya itu punya nama Mahmud, anak Mahmud apa? Mahmud dipersiapkan untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Abraha mencuri onta-onta orang Arab Quraisy. Kemudian dia membangun singgasana. Ya, dan dikatakan singgasananya sekarang ini di pemukiman Mina. Mina yang biasa orang haji, di situ ada singgasananya Abraha. Kemudian dia duduk di singgasananya, dia curi semua onta-onta orang Arab. Maka dia bilang, panggil siapa pemimpin orang Arab suruh berjumpa dengan saya. Maka pemimpinnya pada saat itu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datang, subhanallah. Disebutkan Abdul Muttalib Dzu Haibah. Orang ngelihat wajahnya tahu kalau dia beribawa, punya karisma. Ya, dan Abdul Muttalib terkenal dermawan. Sampai sedekahnya bukan hanya manusia. Hewan-hewan pun mendapatkan sedekahnya Abdul Muttalib. Burung semuanya makan dari makanannya, sedekahnya Abdul. Maka ketika datang menuju Abraha, subhanallah, Abraha yang turun dari singgasananya bertumpah dengan Abdul. Sampai pengawalnya bingung. Kok kenapa Abraha yang turun? Karena kata para ulama, pemimpin yang tanpa mahkota jauh lebih berwibawa dibandingkan pemimpin dengan mahkota. Atau tahu nggak maksudnya? Pemimpin dengan mahkota merebut kekuasaan itu kadang-kala dia merebutnya dengan kudeta dan seterusnya. Makanya kadang sekelilingnya itu nggak suka sama dia, cuma karena takut dari hukuman, maka dia mengakui kepemimpinan orang yang memiliki mahkota. Sedangkan Abdul Muttalib dia pemimpin tanpa mahkota.
Dia diakui kepemimpinannya karena kebaikannya, sosialnya, kedermawanannya. Sampai semua orang sepakat kalau dia yang berhak untuk menjadi pemimpin. Maka Abdul Muttalib jauh lebih beribawa dibandingkan Abraha. Hingga Abraha ketika melihat Abdul Muttalib turun dari singgasananya, menyapa dan mengajak berbicara. Kemudian Abraha berkata, kalau aku ingin menghancurkan Ka'bah, mada taf'al? Apa yang kamu ingin lakukan? Kata Abdul Muttalib, kembalikan onta-onta. Kaget Abraha. Kata Abraha, aku akan mengerjakan perkara yang besar. Kenapa kok kamu cuma minta onta? Maka di situ ada perkataan Abdul Muttalib yang masyhur. Ana rabbul ibil walil Ka'bah rabb yahmus. Saya pemilik onta. Dan Ka'bah ada pemiliknya yang nanti akan menjaga Ka'bah tersebut. Akhirnya dibalikin ontanya Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib menyuruh semua orang Arab untuk pergi ke bukit-bukit. Dan antum kalau lihat Mekah, Mekah itu perbukitan. Beda dengan Madinah. Kalau Madinah itu rata dia. Kalau Mekah antum lihat, bangunan-bangunan itu kadang di atas bukit. Maka disuruh untuk pergi ke bukit. Ya, maka Abraha menyuruh pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah lewat gajah yang besar tadi. Siapa? Mahmud. Dan subhanallah Mahmud setiap menghadap Ka'bah dia tidak ingin jalan. Tapi setiap ke arah selain Ka'bah, kirinya, kanannya dia ingin berjalan. Dipukuli gajah tersebut Mahmud untuk menghancurkan Ka'bah, Mahmud tidak mau. Sampai terjadi satu tragedi yang sangat dahsyat. Yaitu Tayran Ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Allah Ta'ala mengutus burung-burung dan burung itu membawa batu dari jahanam. Satu burung membawa 3 lewat mulutnya sama kedua kakinya. Maka burung-burung berbondong-bondong datang melempari orang-orang pasukan Abraha itu dengan batu-batu tadi. Ya, dengan batu-batu tadi. Maka orang kalau terkena batu yang dilempari oleh burung tadi, kata Allah, faja'alahum ka'asfin, maka mereka seperti daun yang dimakan ulat. Antum pernah lihat daun dimakan ulat? Daun itu kalau dimakan ulat kan bolong. Nah itu dia kalau kena batu dari atas kepala, maka kepala itu akan masuk nembus belakang. Ya, maka dilempari oleh burung-burung tersebut. Dan dikisahkan Abraha terkena lemparan batu tersebut. Sempat dia selamat ingin balik ke Yaman, tapi dia mati di tengah perjalanan. Dari situ, maka tragedi itu menyebar luas ke penjuru dunia. Ya, kabarnya. Kalau ada tragedi feel it. Dan dari situ semua orang-orang menghormati bangsa Arab. Ya, karena tragedi ini. Dan Allah mengabadikan di dalam Al-Quran li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Ya. Orang Quraisy itu punya kebiasaan dia berdagang di musim panas dan di musim dingin. Setiap dia musim panas ke satu negara, semua orang membicarakan. Kamu kaum yang terjadi di negara kamu burung ababil dan seterusnya. Dihormati bangsa. Kalau di musim dingin dia ke negara yang lain, dapat cerita lagi. Ya. Maka kata Allah, untuk orang Arab ini bersyukur, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, maka sembah Rabb bait ini yang telah menyelamatkan kamu dari Allah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Makanya subhanallah ya ikhwan. Para ulama menyebutkan bangsa yang paling terbaik bangsa Arab. Oleh karena itu Nabi SAW diutus dari bangsa Arab. Jenis manusia bangsa itu yang paling terbaik bangsa Arab. Dan yang paling terbaik dari bangsa Arab itu Quraisy. Dan yang paling terbaik dari Quraisy itu Bani Hashim.
Dan yang paling terbaik dari Bani Hashim itu keluarga Abdul Muttalib. Dan anak keturunan Abdul Muttalib, anak-anak Abdul Muttalib yang paling terbaik Abdullah. Dan anak Abdullah yang paling terbaik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling terbaik nasabnya, paling terbaik keluarganya, paling terbaik riwayat orang-orang dari setiap keluarganya. Oleh karena itu bangsa Arab Quraisy tidak bisa mencela Nabi dari sisi. Kenapa? Karena Nabi semua kalau jalurnya ke atas itu baik. Ya. Bapaknya Abdullah, maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Ana ibnu Zabihain. Aku anak dari orang yang ingin disembelih. Atau aku anak dari dua orang yang ingin disembelih. Siapa? Abdullah dan Ismail. Abdullah itu bapaknya dia yang dekat langsung, sedangkan Ismail itu bapaknya Nabi Muhammad SAW yang jaraknya jauh. Karena suku Quraisy itu kalau ditarik ke atas, Arabnya dari Ismail. Sedangkan Arab ini terbagi menjadi dua. Ada Arab Musta'rabah, ada Arab Qahtan. Arab Qahtan itu asli orang Arab yang hampir sejarahnya tidak terdeteksi, yaitu Arab-Arab yang zaman dahulu, zaman Nabi Nuh alaihissalam dan setelahnya. Sedangkan Arab yang satu, Ismail alaihissalam, itu Arab Musta'rabah. Dia aslinya bukan Arab, cuma menjadi Arab karena berbicara bahasa Arab. Nah maka Ismail ini Arab Musta'rabah. Dan Nabi Muhammad SAW Arabnya itu ketemu dari turunannya Ismail. Maka Nabi SAW anak dari dua orang yang ingin disembelih. Yang pertama Abdullah, ingin disembelih oleh Abdul Muttalib karena tragedi Zamzam. Sampai Abdul Muttalib bernazar kalau dia bermimpi ada Zamzam. Kalau misalnya memang benar Zamzam ketemu, maka aku akan menyembelih anak terbaikku. Maka anak terbaiknya siapa? Abdullah. Cuma orang-orang mengajak musyawarah Abdul Muttalib hingga menggantinya dengan onta-onta. Ya, diganti dengan sekian onta. Dan Ismail alaihissalam akan disembelih oleh siapa? Ibrahim. Ya. Kata Ibrahim alaihissalam, Inni araful manam anni azbahuk. Fanzur mada tara. Aku melihat di dalam tidur, aku menyembelih kamu, wahai Ismail. Fanzur mada tara. Maka lihatlah bagaimana pendapatku. Kata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajidu insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan menemukan aku termasuk dari orang-orang yang sabar. Ya, maka subhanallah, Nabi SAW dari dua orang yang ingin disembelih. Dan Nabi SAW wulida yatiman. Dia lahir dalam keadaan yatim. Jadi lihat subhanallah, Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Ketika masih kecil, ibunya wafat. Maka Nabi SAW tumbuh tidak bersama bapaknya dan sedikit mendapatkan kenangan dari ibunya. Maka disebutkan di dalam riwayat kalau Nabi SAW bersama para sahabatnya pernah berjalan melewati kuburan. Di situ ada kuburan ibunya. Ibunya dikubur antara Mekah dengan Madinah. Maka Nabi SAW meminta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya dan dikasih izin oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ibunya wafat tidak dalam keadaan muslim. Kemudian Nabi SAW meminta izin untuk berziarah ke kuburan ibunya, maka dikasih izin oleh Allah. Dan ketika itu Nabi SAW menangis. Dan dia mengatakan, aku merasakan sebagaimana umumnya manusia merasakan. Ya, ditinggal oleh orang tuanya, dalam keadaan orang tuanya tidak bisa didoakan olehnya. Dan subhanallah, semua anak lakinya wafat ketika kecil. Ya, Qasim, Ibrahim, Abdullah, semuanya wafat ketika Nabi SAW. Semua anak perempuannya
wafat ketika beliau masih hidup, kecuali satu. Siapa? Fatimah. Semuanya wafat. Antum lihat ya, bagaimana sulitnya cobaan Allah kepada Nabi SAW. Kalau misalnya orang tua wafat terlebih dahulu sebelum anak, si anak ya subhanallah masih ada harapan hidup panjang. Tapi kalau orang tua mendapati anak-anaknya wafat terlebih dahulu, maka nggak ada harapan dia bisa memikirkan anaknya ke depan. Dan Nabi SAW semua anaknya wafat. Anak laki-lakinya wafat ketika dia masih hidup, anak perempuannya wafat ketika dia masih hidup kecuali Fatimah. Dan Nabi SAW berkata kepada Fatimah, kalau engkau akan yang menyusulku terlebih dahulu setelah wafat. Ya. Dan semua tadi anak laki-laki wafat dan bapak ibu dia lahir dalam keadaan yatim dan ibunya wafat ketika dia masih kecil. Ya. Dan ini perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.